Belakangan ini, publik sempat ramai membicarakan mutasi Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Bapak Roni Ardiansyah, bersama seorang satpam sekolah. Awalnya, keduanya dipindahkan dari tugasnya. Isu yang berkembang, hal ini terjadi setelah Bapak Roni menegur seorang siswa yang merupakan anak pejabat karena memarkir mobil di lapangan sekolah yang sedang dipakai untuk latihan marching band. Ya, namun pihak Dinas Pendidikan melalui Bapak A. Darmadi menegaskan bahwa mutasi tersebut bukanlah bentuk hukuman, melainkan bagian dari penyegaran jabatan yang biasa dilakukan. Setelah polemik mencuat dan mendapat perhatian luas, pemerintah Kota Prabu Mulih akhirnya membatalkan mutasi tersebut. Jabatan Bapak Roni Ardiansyah dipulihkan kembali sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Prabu Mulih, begitu juga Satpam yang sebelumnya nonaktif kini bisa kembali bertugas. Pemerintah kota bahkan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kejadian ini. Dengan keputusan ini, kegiatan belajar mengajar di SMPN 1 Prabu Mulih kembali berjalan normal, dan kedua pihak yang sempat dimutasi dapat kembali bekerja seperti biasa. Sumber Kompas.com, 17 September 2025. Hari Rabu, 17 September 2025, suasana di Istana Kepresidenan Jakarta menjadi perhatian publik. Beberapa pejabat negara terlihat hadir, di tengah isu perombakan kabinet atau reshuffle yang semakin santer. Di antara pejabat yang datang ada Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Beliau datang mengenakan dasi biru dan menyampaikan bahwa dirinya hanya menerima undangan resmi dari Presiden tanpa mengetahui agenda pasti. Meski begitu, banyak yang menduga Bapak Erick Thohir akan dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora. Selain itu, tampak pula Ibu Sarah Sadika, Ibu Mira Tayyiba, dan Bapak Tito Karnavian memasuki istana. Kehadiran mereka semakin memperkuat spekulasi bahwa Presiden Bapak Prabowo Subianto akan segera mengumumkan reshuffle kabinet. Beberapa nama disebut masuk dalam bursa jabatan baru, seperti Bapak Jamari Caniago untuk posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Bapak Afrian Syahnor yang digadang-gadang menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Meski begitu, hingga saat ini pihak istana maupun Presiden belum memberikan keterangan resmi terkait reshuffle tersebut. Publik pun masih menunggu pengumuman langsung dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sumber Kompas.com, 17 September 2025. Telkom Indonesia baru saja menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB pada Senin 16 September 2025. Dalam rapat itu diputuskan perubahan susunan komisaris dan direksi perusahaan. Menariknya, ada 3 wakil menteri, Wamen, yang masih ditunjuk menjadi komisaris Telkom, yaitu Bapak Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, ditetapkan sebagai komisaris utama. Bapak Osi Darmawan, Wakil Menteri ATR BPN, tetap menjabat sebagai komisaris. Bapak Silmi Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, juga masih menjadi komisaris. Namun keputusan ini menimbulkan sorotan karena Mahkamah Konstitusi, MK, sebelumnya sudah menyatakan bahwa Wakil Menteri tidak boleh merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi di BUMN maupun perusahaan swasta. MK memberi waktu maksimal 2 tahun bagi para wamen untuk melepaskan jabatan komisarisnya agar bisa fokus pada tugas kementerian. Menanggapi hal ini, Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN dan Bapak Rosan Roslani sebagai CEO Danantara menegaskan bahwa pemerintah akan mematuhi keputusan TMK. Mereka memastikan perombakan di BUMN, termasuk di Telkom, akan berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, meskipun saat ini masih ada 3 wakil menteri di jajaran komisaris Telkom, ke depan mereka harus menyesuaikan diri dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh MK. Sumber Kompas. Com, Kontan, Chona, Aide, Detik, Com.